Halo teman-teman semuanya, halo Pak dosen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami terkait tata krama masyarakat Melayu. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu menggunakan satu bait pantun. Hendak berlayar ke pulau penyengat, singgah sebentar membeli roti. Tugas diselesaikan dengan semangat. Sapaan bermula dari Levi Triana Putri. Oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke pembahasan materi kita terkait tata krama masyarakat Melayu. Nah teman-teman bisa lihat nih, di slide pertama itu ada hakikat tata krama masyarakat Melayu. Nah artinya teman-teman, kita harus paham dulu bahwa tata krama Melayu itu bukan cuma sekedar seremonial saja atau acara adat saja, tetapi tata krama masyarakat Melayu, tata krama adat Melayu itu adalah pedoman hidup kita yang tidak tertulis. Nah, fungsinya sebagai jangka moral atau alat ukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, artinya itu bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari supaya hubungan antar manusia, antar individu, antar kelompok itu tetap harmonis dan tertib. Nah, lalu yang kedua itu terkait fondasi adat dan agama. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini. Nah, yang unik dari budaya Melayu ini, teman-teman, itu ada prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat dan agama Islam itu gak akan bisa dipisahkan. Karena karakter seperti jujur, orang-orang yang jujur dan rendah hati itu wajib. Nah, ingat tidak? Peribahasa mengatakan, bahasa merupakan bangsa. Nah, artinya cara kita berbicara itu mencerminkan identitas kita yang sebenarnya gitu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya terkait implementasi dan keunikan adat atau tata krama di Melayu. Nah teman-teman, kalau secara praktisnya tata krama Melayu itu mengatur banyak hal loh, mulai dari cara kita berbicara, cakap Melayu namanya, bagaimana cara kita bersalaman, sopan santun kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, bahkan sesama. Nah, jadi adat Melayu itu punya fungsi sangat nyata dalam membentuk integritas dan karakter seseorang sejak dini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat ada tantangan zaman kalau untuk di era sekarang. Nah, jujur aja ya teman-teman, kalau untuk zaman sekarang atau era yang globalisasi, era digital ini, sekarang itu kita kan sedang menghadapi yang namanya tantangan besar, di mana arus globalisasi dan budaya populer ini bisa bikin anak muda mulai lupa sama etika aslinya. Nah, jadi kalau misalnya kita biarkan saja bahasa santun itu luntur, maka jati diri bangsa kita bisa hilang. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap melestarikan nilai-nilai ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filosofis adab dalam kebudayaan Melayu. Dalam pandangan masyarakat Melayu, adab merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adab tidak hanya sekedar sopan santun, tetapi juga mencerminkan iman, martabat, dan kepribadian seseorang. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi namun tidak memiliki adab biasanya dianggap tidak tahu adat. Hal ini sangat dihindari karena berkaitan dengan kehormatan dan marwah keluarga. Selain itu, konsep adab dalam budaya Melayu merupakan perpaduan antara nilai agama dan kearifan lokal. Dari sinilah terbentuk karakter manusia yang rendah hati dan mampu menghargai orang lain. Selanjutnya, dalam budaya Melayu terdapat sebuah ungkapan yaitu tahu duduk dengan tegaknya, tahu tegak dengan duduknya. Ungkapan ini memiliki makna bahwa setiap individu harus mampu memahami posisinya dalam masyarakat, tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, serta mampu menempatkan diri dengan baik. Kemudian dalam etika berbahasa, masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi nilai kesantunan. Bahasa bukan hanya soal kata-kata, tetapi mencakup intonasi, ekspresi wajah, dan sikap saat berbicara. Terdapat 3 tingkatan bahasa, yaitu pertama, bahasa mendaki. Digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati dengan bahasa yang halus dan sopan. Kedua, bahasa mendatar. Digunakan kepada teman sebaya dengan tetap menjaga kesopanan.
Ketika bahasa menurun, digunakan kepada yang lebih muda, namun tetap dengan cara yang baik dan tidak kasar. Selain itu, adab juga terlihat dari perilaku sehari-hari, seperti dalam adat berjalan. Ketika melewati orang yang lebih tua, kita dianjurkan untuk sedikit membungkukkan badan dan mengarahkan tangan ke bawah sebagai tanda hormat. Dalam adat duduk, laki-laki duduk bersila sebagai simbol kewibawaan, sedangkan perempuan duduk bersimpuh sebagai simbol kelembutan dan kesopanan. Sedangkan dalam adat bersalaman, kita mencium tangan orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan, lalu tangan ditempelkan ke dada sebagai tanda keikhlasan. Dengan demikian, adab dalam budaya Melayu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adab makan dan minum bagi orang Melayu. Bagi orang Melayu, untuk mempererat silaturahmi yang syarat dengan aturan. Satu, menemukan yang lebih tua. Orang yang lebih muda dilarang keras makan atau mengambil lauk sebelum orang yang lebih tua di meja tersebut memulai suapa pertamanya. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam keluarga. Dua, cara mengambil lauk. Mengambil lauk pauk harus menggunakan tangan kanan dan dilarang melangkahi piring orang lain atau mengambil makanan secara berlebihan di piring sendiri. Yang ketiga itu etika duduk saat makan. Jika makan di lantai atau lesehan, posisi kaki harus tetap dijaga seperti bersila untuk pria atau bersimpuh untuk wanita dan tidak boleh meluruskan kaki ke arah hidangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata krama berpakaian dan berpenampilan serta nilai-nilai tata krama adat Melayu. Pakaian Melayu harus menutup aurat sesuai dengan prinsip adat bersendi syara. Pakaian yang rapi dan bersih menunjukkan bahwa seseorang menghargai dirinya sendiri ataupun orang lain yang ditemui. Pakaian untuk laki-laki menggunakan baju kurung cekak musang atau teluk belanga, lengkap dengan kain samping dan peci ataupun songket. Untuk perempuan, menggunakan baju kurung atau kebaya labuh yang longgar. Cara berpakaian ini melambangkan kesantunan dan perlindungan terhadap martabat perempuan Melayu. Selanjutnya, nilai-nilai dalam tata krama Melayu. 1. Kesopanan. Kesopanan menunjukkan perilaku yang santun dalam tutur kata, sikap, dan interaksi sehari-hari. Kesopanan membentuk karakter masyarakat yang ramah dan tertib. Kedua, penghormatan. Penghormatan diberikan kepada orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita dan pihak yang dihormati. Nilai ini menjadi pedoman dalam hidup hubungan sosial. Yang ketiga, religiusitas. Menekankan perilaku sesuai ajaran Islam seperti jujur, rendah hati, dan saling menghormati. Keempat, kebersamaan dan musyawarah. Mengajarkan pentingnya mencapai kesepakatan bersama dan menghindari konflik. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan sosial yang menjaga kehormatan masyarakat serta membentuk karakter generasi muda. Selanjutnya kita masuk pada peran tata krama dalam masyarakat Melayu. Tata krama dalam masyarakat Melayu berperan sebagai pedoman interaksi sosial agar tercipta hubungan yang harmonis, sekaligus menjadi identitas budaya yang mencerminkan kesopanan dan kelembutan. Selain itu, tata krama membantu menjaga keharmonisan, mencegah konflik, dan menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Hal ini sejalan dengan ungkapan adat dijunjung, marwah dipelihara, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Dengan adanya tata krama, hubungan antar individu menjadi lebih rukun dan penuh rasa hormat. Selain itu, tata krama juga berfungsi untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, terutama bagi generasi muda, agar tetap menjunjung nilai-nilai budaya. Ungkapan adat dijunjung, marwah dipelihara menegaskan bahwa menjaga kesopan santun berarti juga menjaga harga diri dan kehormatan masyarakat.
Era globalisasi digital membawa kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun juga menimbulkan beberapa tantangan terutama dalam bidang sosial dan budaya. Ada beberapa poin tentang tantangan era globalisasi digital, yaitu yang pertama, lunturnya nilai dan etika. Pengaruh budaya luar yang melalui media sosial membuat generasi muda cenderung meninggalkan nilai kesopanan dan tata krama, seperti penggunaan bahasa yang kurang santun. Yang kedua, perubahan pola komunikasi. Komunikasi digital yang cepat dan bebas sering menghilangkan etika berbicara sehingga munculnya komentar kasar, ujar kebencian, dan kurangnya rasa hormat. Baik, poin selanjutnya 3. Dominasi budaya asing. Budaya global lebih mudah masuk dan mempengaruhi gaya hidup sehingga budaya lokal seperti adat Melayu mulai terpinggirkan. Poin keempat, krisis identitas budaya. Generasi muda berisiko kehilangan jati diri karena lebih mengikuti tren modern dibandingkan mempertahankan nilai tradisional. Dan poin terakhir, kurangnya kontrol dan penyaringan informasi. Arus informasi yang cepat membuat masyarakat sulit menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Pratama. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari pembahasan kita adalah bahwa tata krama Melayu itu punya dimensi spiritual yang dalam, enggak cuma soal sopan santun, tapi ada aturan mainnya. Mulai dari bahasa kita yang harus tahu kapan mendaki atau menurun, sampai cara kita duduk dan makan, semua itu demi menjaga marwah atau kehormatan diri kita. Terakhir, saya ingin memberi saran buat teman-teman generasi muda, yuk jangan cuma bangga pakai baju adat dan juga bangga pakai baju adat pas ada acara aja, tapi tunjukin juga lewat ketikan kita di media sosial. Dan buat para orang tua serta guru, mari kita jadikan budaya ini sebagai contoh nyata, bukan cuma teori. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalam.